Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu belusukan dulu. Nah, di antaranya juga belusukan ke masjid di jam-jam orang kerja. Jam-jam orang waktu duha itu orang kan pada ke pasar kerja, yang di kebun ya di kebun, yang di pasar di pasar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu coba ngecek masjid. Dilihat di masjid, ya maklum yang umurnya udah 60 tahun ke atas itu ya, pada di masjid semua zikir wirid, emang makomnya persiapan bukan menjemput, persiapan menerima tamu malaikat Israel alaihissalam. Jadi udah disiapin itu dengan banyak zikir, banyak doa. Umurnya 60 tahun lebih, umurnya umat Nabi SAW kan 60 sampai 70 tahun seperti itu. Nah, ternyata di situ ada anak muda lagi zikir, lagi sholat gitu kan, ngaji. Maka ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hei anak muda, kenapa kamu kok di sini? Kok enggak kerja, enggak ke pasar, enggak ke kebun? Kenapa kamu di sini?" Jawabannya, ibadah, zikir sama Allah Ta'ala. Lah, yang jamin kehidupanmu siapa? Kamu untuk makan dirimu ini, kamu ini kerjanya apa untuk penghidupan sehari-hari? Dijawab, enggak kerja. Lah yang jamin siapa? Ada saudara kandung saya, itu yang dia memenuhi hajat-hajat saya, kebutuhan saya, dia yang suplai. Dia yang kerja, dia yang jamin saya. Maka kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idzan akhuk a'bad minka." Kalau begitu, saudara kandungmu itu lebih ahli ibadah daripada kamu. Jadi dipuji sama Sayyidina Umar bin Khattab justru yang kerja, anak muda kok. Ya, dia anak muda, tapi kenapa dia enggak bekerja, sibuk zikir wirid. Nah, ini Sayyidina Umar menilai anak muda yang kerja tapi dengan cara yang baik, yang halal dan semua digunakan untuk bantu saudaranya seperti itu, ini jauh lebih baik. Meskipun enggak dikatakan ini jelek, karena zikir doa wirid itu juga baik, tetapi enggak pas makomnya. Makomnya enggak pas. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan pemirsa yang setelah mendengar uraian saya ini, yang ahli bisnis, ahli bantu pesantren, ahli bantu orang sakit, ahli bantu keluarga yang membutuhkan, ya kerabat membutuhkan, ahli bantu tetangga, akan lebih semangat untuk cari duitnya, cari duit yang banyak. Tapi caranya yang halal, caranya yang bagus, dan tidak melalaikan dari sholat, tidak melalaikan dari zikir. Kan dia tetap zikir, tetap sholat gitu ya. Tapi karena bakatnya di bisnis, maksimalkan bisnismu. Biar jadi sahabat yang punya harta yang banyak itu. Seperti sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Nah, sementara kelompok yang kedua, ini tadi kelompok yang pertama, ahli bisnis. Kelompok yang kedua adalah orang yang dia itu hidupnya sebaliknya. Jadi memang bakatnya itu cari ilmu, bakatnya nyantri, bakatnya ada keahlian di situ, ada kelebihan di situ. Dia ini kalau belajar tuh cepat nangkep, nerangkan ke orang juga orang cepat paham, bakatnya di situ. Dan enggak usah jauh-jauh lah, misalnya saya, ya kan alhamdulillah saya kan ngajar ini ya, ngajar. Hidup saya ya pagi siang sore yang diurusi adalah ngajar, yang diurusi belajar, ngajar, belajar, ngajar. Nah kok kebetulan saya ketemu satu pebisnis. Dia buka toko di pasar ini, di mall ini, di kota ini, sekian banyak. Bisnis tadi kelihatan nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Akhirnya saya tertarik. Wah, ngajar terus gini, dapat duitnya kapan ini? Nggak bisa saya begini nih. Saya kerja sih saya kerja, tapi nggak maksimal kerjanya, cuman minim. Cari dan nyebar ilmunya yang maksimal. Sementara orang itu dia cari duitnya itu kenceng. Ya cari duitnya kan kenceng ini. Wah saya tak kurangilah jam ngajarnya. Cukup ngajarnya sebulan sekali. Ya selebihnya saya mau kerja. Saya mau cari duit. Biar nanti saya punya uang banyak. Ya saya bisa bantu orang seperti dia. Ini baik atau enggak baik? Kelihatannya baik. Kelihatannya baik, tapi sebetulnya itu adalah merosot pangkatnya,
Karena tadinya semangatnya itu tinggi untuk mencari ilmu, ngajar ilmu. Ini kan semangat yang mulia, semangat yang tinggi. Dan dimudahkan di situ oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dikasih sama Allah yang enak, yang pangkatnya tinggi, kok milih ruwet sama dunia gitu loh ya. Ruwet sama dunia. Maka ini kemerosotan yang luar biasa. Kemerosotan yang luar biasa dari semangat yang tinggi, semangat yang mulia. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau saat ini memang Anda dimudahkan untuk cari ilmu, dimudahkan untuk mengajar, ya, maka ya mengajarlah dan cari ilmulah. Jangan ikut-ikut sama orang yang menghabiskan waktunya untuk cari dunia. Kecuali memang Anda itu bukan di situ posnya, bakatnya bukan di situ ya. Tugasnya bukan di situ.